Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat, Ketua Umum KSPM UNED, Saudara Muhammad Rian Arifin. Yang terhormat, Kak Vela Leslesiavina, selaku pemateri kita pada pagi hari ini, serta teman-teman pengurus dan anggota muda yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini secara virtual dalam kegiatan Capital Market Discussion dengan tema Improving Capital Market Analysis Skill Through Practical Activities and Market Reviews. Tak lupa, salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang kelak syafaatnya kita tunggu-tunggu di Yaumul Qiyamah. Amin. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan KSPM yang dengan penuh semangat menghadiri kegiatan ini. Perkenalkan, saya Zakiyah Lina Nur Aziza selaku pembawa acara yang akan memandu jalannya kegiatan Capital Market Discussion. Sebelum kita memasuki acara inti, izinkanlah saya untuk membacakan susunan acara terlebih dahulu. Yang pertama, pembukaan. Kedua, sambutan Ketua Umum KSPM FEB UNED. Ketiga, pembacaan CV pemateri. 4. Review sektor perbankan setelah recovery. 5. Q&A. 6. Stok pick saham. 7. Dokumentasi. Dan yang terakhir, penutup. Baik, sebelum acara CMD dimulai, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya sambutan Ketua Umum KSPM kepada Saudara Muhammad Rian Arifin, kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih ya, moderator atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya, baik pengurus dan anggota muda ya, dan juga pemateri kita. Selamat pagi dan selamat datang kepada Mbak Vela Leslesiavina. Ada di room mungkin ya. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Mbak Vela Leslesiavina selaku pemateri pada CMD di hari ini, di mana beliau merupakan seorang equity analis dari Indo Premier Sekuritas ya. Juga rekan-rekan peserta yang saya banggakan dalam hal ini pengurus dan anggota muda KSPM UNED. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita rahmat dan nikmat yang tiada terhingga, sehingga pada hari ini, pada bagian acara ini kita dapat melaksanakan CMD dalam keadaan sehat walafiat, di mana CMD ini adalah sudah yang tahap kedua ya teman-teman ya. Untuk yang sekarang dilaksanakan dengan tema Improving Capital Market Analysis Skill Through Practical Activities and Market Review, di mana pada intinya untuk meningkatkan keterampilan analisis kita diarahkan untuk melakukan praktek-praktek seperti itu ya. Artinya tidak hanya melihat, namun kita juga harus melakukan praktek secara langsung seperti itu. Dan mudah-mudahan kegiatan ini dapat diridhoi dan dapat berjalan dengan lancar seperti itu. Dan sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama saya ucapkan terima kasih ya kepada pengurus ya, dalam hal ini ada divisi riset dan diskusi dan juga administrasi dan keilmuan ya. Di antara kedua divisi tersebut berkolaborasi untuk mempersiapkan acara ini, sehingga kita semua pengurus dan anggota muda dapat menikmati atau dapat menyerap ilmu-ilmu yang akan nantinya dipaparkan oleh pemateri seperti itu. Semoga jerih payah teman-teman dari dua divisi tersebut dan seluruh teman-teman yang berkontribusi di praacara mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dan antusias pada pagi hari ini. Semoga teman-teman dapat menyerap ilmunya sebaik mungkin, semaksimal mungkin, dan sesuai dengan program ini, Capital Market Discussion. Semoga nantinya ini benar-benar menjadi forum diskusi untuk kita semua seperti itu. Jadi memang kalau kita berbicara CMD ya, sebenarnya ini merupakan program baru teman-teman ya,
untuk melakukan pendampingan atau pengawalan kita dalam satu periode ke depan terkait bagaimana menganalisa sebuah saham, tentunya didampingi oleh orang-orang yang memang berkompeten di bidangnya seperti itu. Memang melihat tahun-tahun sebelumnya kita kekurangan di hal yang seperti itu. Dari itu, dengan adanya ini diharapkan kita lebih mantap lagi dalam menganalisa sebuah saham seperti itu ya. Dan kebetulan juga di tahun ini ada yang namanya lomba cerdas investasi ya, yang dimana itu dalam lingkup regional Jawa Timur atau rekan-rekan sering menyebutnya dengan dompet investasi seperti itu ya, dimana itu akan terjadi selama 3 bulan ke depan ya, dari Juni, Juli, Agustus seperti itu. Dan saya ucapkan selamat kepada teman-teman ya dari anggota muda ya yang memang terpilih untuk mengikuti lomba ini, kompetisi ini. Semoga teman-teman bisa memaksimalkan utamanya di forum ini, pahami analisisnya dan bagaimana prospek ke depan di saham-saham tersebut, sehingga nantinya ketika pengaktualisasian, ketika terjun di market, teman-teman dapat melakukan yang pertama adalah trading plan dulu ya, dan kemudian bisa mendapatkan profit yang maksimal seperti itu ya. Jadi kalau berbicara trading plan tentunya nanti mungkin akan dijelaskan lebih rinci oleh pemateri ya, ada titik entry, titik exit, dan juga stop loss dan sebagainya lah. Nah, itu jika kita bicara dengan terkait trading plan seperti itu. Artinya semua dibutuhkan perencanaan seperti itu. Kalau saya ya, karena saya di manajemen, ada POAC ya, yang dimana utamanya adalah perencanaan, planning, organizing, actuating, controlling seperti itu. Semuanya dilakukan oleh sebuah perencanaan terlebih dahulu, baru kemudian diikuti dengan aksi-aksi dan evaluasi seperti itu. Oke, mungkin itu ya teman-teman ya yang bisa saya sampaikan. Harapannya teman-teman semua yang ada di sini, 87 peserta yang terbagi dalam pengurus dan anggota muda, benar-benar dapat memaksimalkan forum ini. Yang masih dibingungkan nanti bisa ditanyakan, bisa didiskusikan, karena pemateri kita tidak main-main. Beliau adalah seorang analis ya, tentu sangat paham tentang bagaimana analisis teknikal dan sebagainya, utamanya terkait fenomena yang terjadi sekarang di market seperti itu ya, yang memang ada yang mengatakan sekarang adalah market crash seperti itu ya. Nanti bisa didiskusikan lebih lanjut bagaimana kiranya market outlook ke depan seperti itu, sehingga teman-teman bisa atau dapat memiliki planning terbaik nantinya untuk mendapatkan profit yang maksimal seperti itu ya rekan ya. Mungkin cukup itu dari saya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Salam pasar modal, salam investasi. KSPM Jaya Jaya Jaya. Terima kasih. Wahul muwafiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kalian atas sambutannya. Baik, langsung saja memasuki acara selanjutnya, yaitu pembacaan CV dari pemateri kita pada hari ini. Kepada panitia yang bertugas, dimohon untuk share screen. Oke, baik. Bisa tolong dibesarin nggak? Udah. Oke, makasih kepada panitia. Di sini pemateri kita pada hari ini, yakni ada Kak Velesta Syafina, selaku Equity Analyst di Indo Premier Sekuritas untuk pengalaman pekerjaan. Di sini pada bulan Februari 2021 hingga sekarang, menjadi Equity Analyst di Indo Premier Sekuritas. Pada bulan Oktober 2019 sampai Januari 2021, sebagai data scientist di TISMI, kemudian Januari 2019 sampai bulan Oktober 2019, sebagai financial staff pada PT Jet Orbit Indonesia. Untuk pengalaman pendidikan, di sini Kak Vela menempuh pendidikan S2 pada tahun 2017 sampai 2019 di Universitas Gadjah Mada mengambil MBA program. Untuk sertifikasinya, sini ada Certificate Securities Analyst, yang mana institusi penerbitnya dari CSA Institute dan Wakil Manajer Investasi diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Oke. Di sini dari Kak Vela apa udah ada di main room ya? Oke, halo Mbak Zakia. Halo Kak Vela. Oke. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik nih Mbak Zakia, gimana teman-teman KSPM?
Alhamdulillah. Sehat semuanya ya? Alhamdulillah Kak, sehat. Oke, sepertinya udah pada nggak sabar ya untuk memasuki acara selanjutnya. Cara yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman, mari kita sambut pemateri kita pada hari ini, Kak Vela Lestasiapina. Untuk Kak Vela, apakah sudah siap untuk memberikan materi kita pada pagi hari ini? Oke, iya udah. Sebelumnya ini suara saya sama ininya jelas ya? Udah jelas Kak. Oke, mungkin ini saya kan pengen sharing ya, cuman saya nggak bisa share screen nih, kebetulan, karena harus butuh dari host ya. Oke, mungkin dari panitia yang bertugas bisa membantu. Oke, saya coba lagi ya. Sudah saya jadikan co-host. Oke. Ya, saya coba share screen. Share screen saya udah kelihatan belum ya, Mbak? Udah Kak. Oke. Mungkin langsung aja ya, karena mungkin waktu juga terbatas, nanti kita banyaknya bisa Q&A aja ya kalau mau ngobrol ya. Terima kasih nih sebelumnya buat kesempatannya buat teman-teman KSPM, dan ini kayaknya mau ada ikut lomba ya. Semoga nanti apa yang bisa saya sampaikan bisa menjadi insight buat teman-teman. Dan nanti feel free kalau misalnya teman-teman pengen nanya tentang saham, kemudian juga tentang bagaimana kita menilai perbankan, dan juga bagaimana outlook-nya ke depan nanti kita juga akan bahas gitu ya. Semoga ini materi saya nanti bisa membantu. Nah, untuk tema hari ini saya diminta untuk ngobrolin tentang perbankan ya. Kira-kira nanti perbankan itu outlook-nya akan ada seperti apa sih gitu, dan menganalisanya gimana sih. Sebelum kita akan ngomongin update tentang perbankan, mungkin di sini saya pengen sharingnya sedikit gitu ya. Ketika kita ngomongin perbankan, ketika kita ingin ngomongin tentang kira-kira perbankan ini bagus atau enggak sih gitu, ada dua hal yang sebenarnya bisa kita lihat ya, dan yang mempengaruhi kinerja perbankan itu sendiri kalau dari yang kita tahu gitu. Jadi ada dua faktor. Yang pertama itu faktor dari eksternal, dan yang kedua itu tentunya dari internal perusahaan ini sendiri gitu. Jadi kalau kita mau menganalisa sebuah perbankan kinerjanya gimana, kita harus juga tidak boleh hanya melihat internalnya perusahaan saja, tetapi juga harus melihat eksternalnya perusahaan juga gitu. Kenapa? Nanti kita coba akan bahas di next slide gitu. Nah, eksternal perusahaan ini apa sih? Eksternal perusahaan ini itu kaitannya ada banyak sekali. Ada terkait ekonomi global, ini juga nanti akan berpengaruh terhadap perbankan. Kemudian ekonomi domestik tentunya gitu ya, karena kan perbankan ini berkaitan dengan banyak sekali industri yang ada di Indonesia gitu. Sehingga kondisi ekonomi domestik tentunya akan mempengaruhi bisnis dari nasabah perbankan gitu. Jadi benang merahnya gitu, karena perbankan ini nasabahnya adalah selain masyarakat tapi juga perusahaan-perusahaan gitu ya. Jadi kinerja ekonomi itu akan sangat berpengaruh terhadap bisnis perusahaan itu sendiri. Kemudian geopolitik ini juga sangat mempengaruhi ya, karena geopolitik ini nanti domino efeknya adalah ke ekonomi domestik gitu. Kemudian juga kinerja komoditas. Nah, kinerja komoditas ini agak unik. Kenapa kok kinerja komoditas ini mempengaruhi kinerja perbankan? Karena begini teman-teman, kalau kinerja komoditas ada beberapa alasan. Alasan utamanya adalah satu, untuk di Indonesia sendiri kita itu adalah negara yang berbasis ekspor gitu ya, dan utamanya komoditas, sehingga komoditas ini akan sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi masyarakat Indonesia dan juga korporasi gitu. Nah, ini nanti kita juga akan bahas lebih detail gitu, tapi kurang lebih ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan eksternal perusahaan. Masih banyak lagi, tetapi kurang lebih yang inti-intinya ada ini. Kemudian kalau internal perusahaan ini tentunya kita akan bisa lihat dari beberapa indikator ya. Indikatornya mulai dari laporan keuangan perusahaan, pasti kita akan lihat ya kinerjanya gimana, perusahaannya growth atau enggak, terus sehat atau enggak, efisien atau enggak. Ini kita bisa lihat dari laporan keuangan perusahaan. Lebih simpel lagi kalau kita pengen bedah, mungkin lebih simpel gitu ya, nggak pengen yang terlalu jauh ke laporan keuangan perusahaan, kita bisa melihat
dari indikator rasio-rasio perbankan gitu. Untuk teman-teman tadi saya dengar ada beberapa yang manajemen juga gitu, ekonomi ya. Mungkin beberapa anggota KSPM nggak semuanya dari Fakultas Ekonomi mungkin ya, tapi saya yakin mayoritas pasti dari Fakultas Ekonomi gitu. Harusnya sudah mengerti bahwa memang ada indikator yang mempermudah kita untuk melihat kesehatan bank, yaitu lewat rasio perbankan ini gitu. Nanti kita juga akan lihat update-nya dan rasio-rasio apa aja sih yang menjadi penting untuk kita lihat. Kemudian ada good corporate governance gitu. Ini tentunya tidak hanya di perbankan, kita juga harus lihat manajemennya gimana, bagus atau enggak gitu. Karena kinerjanya bagus, kalau corporate-nya nggak bagus, nanti juga akan berpengaruh ya terhadap kinerja dari perbankan itu sendiri. Kemudian segmennya, nah ini juga jadi penting. Ada banyak bank di Indonesia sampai saat ini ya. Dan setiap bank punya value-nya masing-masing karena dia punya segmentasi bisnis masing-masing. Kita tidak bisa menyamakan setiap segmen bisnis perbankan. Misalnya kalau kita ngomongin BCA sama BRI, jelas beda, segmennya beda gitu. Ada yang ke retail, ada yang ke mikro, ada yang ke corporate gitu. Nah, ketika kita melihat ada beberapa fenomena seperti ada ekonomi domestik, kemudian ada suku bunga dan yang lainnya, nanti akan berbeda gitu. Ketika suku bunga naik misalnya, ini dampaknya terhadap BNI sama dampaknya terhadap BRI akan beda nggak? Pastinya beda. Kenapa berbeda? Karena segmennya beda. Nah, itu juga perlu kita perhatikan. Nah, ini adalah korelasi antara eksternal perusahaan dengan internal perusahaan gitu. Yang nanti kalau misalnya teman-teman penasaran lebih jauh, kita boleh ngobrol-ngobrol lagi. Nah, yang pertama kita pengen bahas eksternal perusahaan sedikit. Saya cuma mau kasih update aja ya. Kondisi eksternal perusahaan sekarang gimana sih gitu. Eksternal perusahaan ini tadi ya, kita akan ngomongin yang pertama tentang ekonomi global. Kenapa ekonomi global ini menjadi penting untuk kita pantau, untuk kita ketahui sebelum kita tahu tentang kondisi perbankan adalah karena negara kita bertransaksi dengan dunia luar ya. Di sini dari data BPS ini menunjukkan beberapa sih ada data terkait mitra dagang kita yang ini adalah negara-negara tujuan ekspor kita. Tujuan ekspor kita ada banyak sekali negara, utamanya ada Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Tadinya Amerika Serikat nomor 2, sekarang nomor 3 gitu ya, karena satu dan lain hal nanti kita ceritakan di lain kesempatan gitu ya. Tapi poin yang pengen saya highlight adalah kita bertransaksi dengan banyak negara, sehingga kita harus tahu kondisi ekonomi dari negara-negara ini. Terutama adalah negara tujuan ekspor terbesar kita gitu, karena ketika ada sesuatu yang terjadi dari negara tujuan ekspor kita atau mitra dagang kita, ini nantinya akan berdampak kepada kondisi keuangan dari Indonesia itu sendiri, dan Indonesia itu dominonya ya kan pasti itu dari kondisi perusahaan gitu. Kalau perusahaannya ada masalah, otomatis kan nanti kan dari perbankan juga akan kena dampaknya gitu. Jadi semuanya dominonya itu ke perbankan gitu. Jadi inilah alasan kenapa penting untuk kita membaca situasi ekonomi global sebelum kita melakukan analisa mendalam terhadap perbankan gitu ya. Nah, untuk kondisi global saat ini per bulan Mei kemarin ya, berdasarkan data dari BPS, ada beberapa negara-negara yang extremely mengeluarkan beberapa keputusan dan peraturan-peraturan gitu ya, yang kaitannya dengan kebijakan ekspor impor gitu. Untuk yang pertama ini kita tahu bahwa saat ini dunia, kondisi geopolitik dunia sedang nggak terlalu bagus gitu ya, terutama karena memang ada ada perang antara Rusia dan Ukraina gitu ya. Kenapa perangnya dan yang lainnya kita nggak usah bahas karena tidak masuk dalam topik kita. Tapi kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan topik kita mungkin ini akan kita bahas. Salah satunya adalah ada beberapa pelarangan ekspor yang terjadi gitu ya. Seperti di Rusia itu pelarangan ekspor terjadi untuk beberapa produk gitu, seperti gandum, jagung, gula gitu, biji bunga matahari, pupuk gitu. Nah, Rusia ini yang saya sebutkan ini berpengaruh ke Indonesia. Begitu juga memang sebenarnya ada beberapa embargo untuk produk-produk komoditas dari Rusia juga, itu juga kemudian juga berdampak kepada Indonesia. Tapi kalau misalnya adanya pelarangan-pelarangan ini kan otomatis ini akan menekan perusahaan-perusahaan yang fokusnya itu bahan bakarnya itu dari impor ya. Salah satunya mungkin impor barang-barang ini. Kalau misalnya ada beberapa perusahaan Indonesia yang impor gandum, impor pupuk, dan yang lainnya, ini kan dengan adanya pelarangan ini kemudian kan akan berpengaruh terhadap kinerja perusahaannya ya.
Jadi ini perlu kita tahu. Kemudian Tiongkok ini melarang ekspor pupuk. Kemudian India melarang impor gandum. Dan bahkan Indonesia sendiri kemarin di bulan Mei sempat melakukan pelarangan ekspor CPO dan turunannya ya, itu sepanjang bulan Mei dari 28 April sampai 23 Mei gitu. Nah, ini kondisi global yang ada di 1-2 bulan terakhir ini. Meskipun di bulan Juni ini Indonesia sudah mulai melakukan pemberhentian pelarangan ini ya, bahkan sekarang sedang menggencarkan untuk ekspor CPO. Nah, ekonomi global juga kita penting untuk melihat kondisi ekonomi Amerika. Kenapa? Karena Amerika tadi itu termasuk ke dalam 3 besar dari salah satu mitra dagang kita. Yang pertama alasannya itu, yang kedua adalah karena mata uang dari US ini kan kita gunakan secara global ya, dan tidak bisa kita pungkiri pasar modal Indonesia dan kebijakan-kebijakan ekonomi di negara-negara lain akan sangat dipengaruhi oleh ekonomi US gitu. Jadi memang kita harus memperhatikan ini. Sampai saat ini yang kita tahu US itu sedang dilanda oleh inflasi yang luar biasa besar. Kalau kita lihat di sini, di bagian saya di sini, ini inflasi bulanan ya, per bulan Mei, inflasi US itu sudah mencapai 8,6% dan ini tertinggi selama 40 tahun terakhir. Ini luar biasa tinggi sekali dan ini membuat kekhawatiran ya, apalagi kalau kita lihat sebenarnya inflasinya nih secara tahunan paling tinggi itu adalah di sektor-sektor energi. Kita lihat di sini BBM itu udah naik di sana kurang lebih 106% gitu ya, lebih dari 100%. Bensin kemudian naik 48%, sehingga menyebabkan tarif penerbangan nih, mobilitasnya juga terganggu karena naiknya 37%, ini gila sekali gitu. Kemudian juga sampai berdampak kepada makanan dan yang lainnya gitu ya, ini naik cukup signifikan sekali. Nah, dengan adanya inflasi yang tinggi ini, otomatis kan The Fed, kalau The Fed kita ngomong Bank Indonesia di sana ya, itu harus melakukan kebijakan gitu ya. Saat ini kebijakan yang paling ditakuti oleh banyak orang, bukan ditakuti sih, tapi yang paling dikhawatirkan adalah agresivitas dari The Fed ini menaikkan suku bunga gitu. Nah, ini sudah terjadi kemarin, akhirnya The Fed itu menaikkan suku bunga ya, kenaikannya cukup banyak, 0,75 basis point, dan ini membuat ketakutan negara-negara lain sehingga takutnya mereka nanti akan ikut menaikkan suku bunga. Kenapa suku bunga yang naik ini menjadi sesuatu yang ditakutkan adalah karena gini, ketika suku bunga US naik, maka ada potensi aliran dana yang sudah ada di negara-negara berkembang itu kemudian balik lagi ke Amerika gitu ya, karena kan kalau suku bunganya naik di sana lebih menarik gitu ya, apalagi kalau misalnya di negara-negara berkembang atau negara-negara tujuan investasi selain US ini tadinya tidak kemudian ikut menaikkan suku bunga, maka ada potensi seperti itu gitu. Nah, selain inflasi dan yang lainnya, kondisi ekonomi Amerika, kita juga penting untuk memperhatikan ekonomi Tiongkok atau China ya, karena kita tahu tadi salah satu mitra dagang terbesar kita adalah China, itu yang nomor 1 justru kita bilang ya. Di sini ada banyak sekali produk-produk yang masuk dan keluar untuk China. Dan kalau kita lihat di sini, salah satu indikator yang kita bisa buat lihat ekonomi China-nya bagus atau enggak itu adalah PMI Manufacturing Index. Penting untuk kita tahu ekonomi Cina berjalan bagus atau tidak, karena kalau ekonominya bagus otomatis permintaan akan energi misalnya paling gede dia impor dari kita itu batu bara, kemudian juga nikel dan yang lainnya, energi-energi yang lain. Nah, kalau misalnya ekonominya bagus, maka kan orderan untuk komoditasnya akan tinggi ya. Nah, kalau orderannya tinggi, permintaannya tinggi, kita kan surplus gitu. Untung gitu ya. Kenapa? Karena mereka pembelinya firm gitu. Tapi kalau misalnya pembelinya itu ternyata sedang ada masalah, kan otomatis dia juga membeli produk dari kita kan sedikit gitu ya. Nah, ini terjadi nih. PMI Manufacturing Index yang dikatakan baik itu adalah di level di atas 50, itu dikatakan zona ekspansi. Kalau di bawah 50 itu artinya jelek. Jelek ini jelek gimana? Adalah artinya
negara tersebut itu produksinya tidak sedang terlalu bagus karena memang ada aktivitas-aktivitas tertentu. Ternyata di bulan jadi China itu teman-teman itu menetapkan yang namanya zero COVID policy gitu. Jadi dengan adanya kebijakan ini, setiap ada satu saja orang yang teridentifikasi kena COVID, maka mereka akan lockdown. Lockdown ini kita tahu akan memperlambat ekonomi gitu ya. Nah, karena memang ekonomi mereka melambat karena adanya lockdown, maka PMI-nya turun gitu. Ini terindikasi dari PMI gitu. Nah, penurunan ini kemudian menyebabkan penurunan harga-harga komoditas dan yang lainnya, dan otomatis ini akan berpengaruh terhadap kinerja kita sebagai negara yang orientasinya adalah ekspor, utamanya komoditas gitu ya. Meskipun memang di awal bulan ini kemarin diumumkan bahwa Cina akan mulai membuka lockdown-nya gitu. Nah ini perlu kita pantau gitu. Saya hanya ingin meng-highlight ini. Oke, itu tadi beberapa yang kita highlight untuk ekonomi global gitu ya. Kalau misalnya mau lebih jauh lagi mungkin nanti kita akan ada topik tentang market update gitu, tapi kalau untuk ini hanya sedikit saja. Untuk ekonomi domestik ini sedikit update dari saya bahwa per bulan Mei kemarin secara nasional itu ekspor kita mengalami penurunan ya. Kenapa? Karena tadi saya udah bilang yang di awal ada kebijakan ekspor impor dari Indonesia yang melarang ekspor untuk CPO gitu ya selama 1 bulan penuh. Nah ini membuat pendapatan kita terhadap ekspor itu menurun gitu ya, dari yang sebelumnya nih untuk April lumayan tinggi. Nah di sini untuk ekspornya turun signifikan gitu ya, sampai lebih besar daripada impor gitu. Karena perlu teman-teman tahu bahwa ekspor non migas kita dalam hal ini adalah bahan bakar mineral, lemak dan minyak hewani atau nabati, ini dalam hal ini CPO ya, itu menyumbang 93% dari total ekspor. Jadi kalau misalnya CPO-nya dilarang ekspor ya, otomatis pendapatan kita dari ekspor pasti akan turun gitu ya, turun cukup signifikan gitu ya. Nih, kalau kita lihat untuk neraca dagang kita nih, untuk harganya nih, ini adalah perkembangan ekspor minyak kelapa sawit gitu. Ini kan turun luar biasa ya. Ekspornya turun sebesar 87,72% gitu. Alasannya ya tadi karena memang ada pelarangan gitu. Di sini batu bara juga salah satu komoditas yang paling besar kita ekspor, pendapatan utama kita juga turun. Kenapa? Karena tadi ada lockdown Cina. Nah itu makanya saya bilang penting untuk kita tahu kondisi global gitu ya. Ini sekarang turun gitu. Nah, tapi meskipun begitu, sebenarnya kondisi ekonomi di Indonesia ini kalau kita lihat dari indikator yang lainnya ya, dalam negeri sendiri, ini masih cukup positif. Kita bisa lihat dari indeks keyakinan konsumen yang masih tinggi, di sini ada nilainya 128,9, ini lebih tinggi daripada, bahkan lebih tinggi daripada pasca sebelum pandemi ya, di 2019, menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia itu optimis tentang kondisi ekonominya gitu ya, terlepas dari sekarang kita sudah ada banyak sekali pelonggaran dan juga kondisi COVID yang juga sudah mulai menurun. PMI juga cukup bagus, tadi saya sudah bilang angka yang bagus itu ada di angka di atas 50, dari data per bulan Mei PMI kita cukup bagus, artinya banyak permintaan industri, banyak permintaan manufaktur, banyak permintaan sehingga produksinya tinggi, sehingga pembelanjaan manajer pembelanjaan untuk PMI ini juga cukup tinggi, angkanya jadi bagus. Nah, inflasi kita juga cukup terjaga ya. Inflasi kita meskipun naik secara bulanan, ini di level 3,55%, tapi ini cukup positif karena dari Bank Indonesia itu menargetkan inflasi kita itu 3 plus minus 1. 3 plus minus 1 ini gimana sih? Rentan ya, plus minus 1 itu rentan. Jadi inflasi yang masih dipertahankan oleh BI adalah 3% plus 1%, which is itu 4% nggak apa-apa, atau minus 1%, 2% itu juga nggak apa-apa. Jadi selama ada di rentan 2 sampai 4% ini, inflasi kita masih tergolong sehat gitu. Sehingga dari BI sendiri itu masih tetap mempertahankan BI rate yang cukup rendah, konstan di level 3,5% gitu ya. Jadi memang kemarin sempat ada desas-desus bahwa ada ketakutan kalau BI menaikkan suku bunga nih. Kalau BI naikin suku bunga gimana gitu. Harusnya BI naikin suku bunga. Kenapa? Karena orang-orang udah pada takut ya
rupiah kita melemah gitu. Jadi ini per hari kemarin rupiah kita ada di 14.848, cukup terdepresiasi karena biasanya kita di 14.500-an gitu ya, sekarang 14.800, bahkan ada yang mengatakan takutnya nanti rupiah kita sampai 14.500. Nah, ini kenapa kok rupiah kita bisa sampai segini? Karena tadi The Fed naikin suku bunga. Kalau The Fed naikin suku bunga ada outflow, jadi ada foreign yang tadinya masuk banyak di Indonesia. Kemudian karena ada kenaikan suku bunga di negara lain, negara-negara lain termasuk juga US, mereka kan akhirnya kan cabut dari Indonesia. Nah, yang terdampak apa? Rupiahnya gitu. Tapi kalau kita lihat tadi dari PMI-nya masih oke, IKK-nya oke, inflasinya oke, ternyata BI memutuskan untuk nggak naikin BI 7 days repo rate atau suku bunga gitu ya, tetap di angka 3,5% gitu. Nah, ketika ini juga penting nih rupiah untuk kita perhatikan gitu ya. Kenapa? Karena tadi kalau misalnya rupiah naik atau turun, korelasinya adalah ke kebijakan suku bunga yang udah kita bahas tadi. Yang kedua adalah ketika currency ini naik, maka dampaknya adalah ke beban bunga emiten yang pinjamannya terutamanya itu ke US dollar itu juga akan naik gitu ya. Jadi kalau misalnya kita terdepresiasi cukup dalam, maka ini menjadi beban yang cukup besar untuk perusahaan-perusahaan yang punya pinjaman dalam mata uang dolar gitu. Jadi makanya ini penting untuk dijaga gitu ya. Nah, ini penting untuk kita yang mau menganalisa perbankan untuk tahun ini, karena segmennya perusahaan perbankan itu kan sebagian besar korporasi ya. Jadi kalau misalnya mereka punya beban yang cukup tinggi, artinya labanya kan tergerus. Kalau labanya tergerus, ini kan potensi adanya kredit macet dan yang lainnya itu juga tinggi gitu ya. Jadi makanya ini penting untuk kita melihat faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan dari nasabahnya si perbankan gitu. Makanya kalau kita ngomongin perbankan itu ngomongnya akan luas sekali gitu. Jadi saya malah lebih interest untuk melihat ke faktor eksternalnya daripada faktor internalnya gitu. Karena kalau mitigasi risiko itu kita bisa lakukan dengan kita melihat calon-calon risiko yang mungkin akan terjadi di nasabah kita. Ini skenario ketika suku bunga naik. Kalau misalnya suku bunga naik, ini bagi perusahaan ya, ini bagi perusahaan yang tadi saya bilang. Dampak secara tidak langsungnya adanya penjualan itu bisa jadi turun karena penurunan permintaan. Kenapa? Karena kalau suku bunga naik, konsumsi itu biasanya akan turun gitu. Makanya suku bunga didekatkan dengan inflasi. Karena kalau misalnya suku bunganya naik, orang-orang jadi kan nggak konsumsi ya, lebih memilih untuk menyimpan dananya di bank gitu daripada untuk konsumsi. Maka permintaan turun. Nah, kalau misalnya dampak langsungnya itu adalah beban keuangan meningkat. Tadi saya bilang beban keuangan meningkat akibat suku bunga. Kalau suku bunganya naik, maka beban keuangannya juga akan naik. Nah, tapi lagi-lagi kalau kita ngomongin perbankan ini ada dua mata pisau ya. Jadi bisa aja ini berdampak positif, bisa aja berdampak negatif untuk perbankan. Yang di sini ini adalah persentase floating rate untuk perbankan. Jadi teman-teman, perbankan itu menerapkan bunga itu ada yang floating, ada yang fix. Jadi dia tidak menerapkan semuanya floating ikutin suku bunga, dan tidak semuanya juga fix dia tetapkan gitu. Ini karena risiko ya. Kalau kita lihat di sini, untuk jadi yang fixed rate itu yang warna hijau, kemudian yang manage rate itu yang di manage ya itu warna biru ini, kemudian yang floating itu yang warna biru tua. Nah, kalau kita lihat dari sini, ternyata sobat, ternyata teman-teman KSPM tahu bahwa ternyata untuk bank yang floating rate-nya paling tinggi itu adalah BMRI, diikutin kedua BBNI, ketiga BBCA, dan keempat BBRI. Ini bisa kita artikan sebagai apa sih? Kita artikan sebagai begini, kalau misalnya suku bunga naik, maka yang paling diuntungkan itu adalah bank mana? Yaitu adalah bank yang mengikuti floating rate gitu. Yang floating rate paling tinggi, which is itu adalah BMRI. Gitu. BMRI akan sangat diuntungkan, kenapa? Karena kalau misalnya suku bunganya naik, maka potensi pendapatan dia dari utang-utang dari nasabahnya juga akan naik. Ya nggak? Tapi ada bank juga yang nggak terdampak.
gitu dengan kenaikan suku bunga ya, misalnya BBRI. Kenapa? Karena dia mayoritas itu fixed rate, hampir 70% pendapatan dia fixed rate. Gitu. Jadi naik atau turunnya suku bunga itu nggak terlalu berdampak sama dia gitu. Kenapa? Karena ya pendapatannya dia paling banyak itu dari fix, dia bunganya sudah dia tentukan fix gitu. Nah ini penting untuk teman-teman tahu ya, ini termasuk bagian dari segmentasi bisnis gitu. Kenapa dia menetapkan fix dan juga floating ya karena segmennya gitu. Nah ini makanya penting tadi ya untuk salah satu ini juga untuk internalnya perusahaan tahu tentang segmennya bisnis. Nah kemudian kita akan bahas salah satu eksternalnya itu komoditas perusahaan. Ini adalah kinerja komoditas saat ini untuk bulanan ya. Untuk bulanan mayoritas rata-rata menurun. Dan ada juga yang naik nih. Kalau untuk minyak itu naik. Ini alasannya karena memang kalau untuk ini kan untuk secara bulanannya dia naik dari 31 Mei ya, naik kurang lebih 11%. Ini karena memang tadi ada beberapa larangan ekspor, kemudian ada embargo dari Rusia juga, dan kemudian juga naik karena memang sempat ini ya lockdown dari Cina itu kan katanya udah mau akan dibuka gitu, sehingga harga komoditas ini kan leading indikator gitu, jadi harganya udah naik duluan karena kalau misalnya lockdownnya dibuka artinya ada aktivitas masyarakat yang juga meningkat gitu ya. Kalau aktivitasnya meningkat maka permintaan minyak itu akan meningkat gitu. Nah kalau untuk CPO ini secara bulanan karena bulanannya 31 Mei ini turun. Kenapa? Ini turun karena harusnya kan naik ya kalau misalnya ada kebijakan pelarangan ekspor itu kan harusnya naik gitu. Memang tadinya naik cukup signifikan. Nah makanya ketika kita hitung bulanan sekarang turun. Kenapa? Karena di akhir Mei kemarin awal Juni pemerintah melakukan kebijakan namanya flush out. Itu kebijakan untuk mendorong ekspor lebih besar. Jadi kemarin karena dampak dari pelarangan ekspor maka di Indonesia itu kelebihan CPO sehingga tangki-tangkinya semuanya penuh gitu. Nah jadi harganya kan jadi murah banget gitu ya di Indonesia. Makanya pemerintah kemudian melakukan flash out untuk mengekspor 1 juta kurang lebih 1 juta CPO 1 juta ton ya kurang lebih segituan untuk diekspor sehingga kan kelebihan supply sehingga harganya turun. Nikel, timah dan yang lainnya itu mengikuti gitu ya karena kenaikan harga penurunan. Nah, kenapa penting untuk kita memantau kinerja komoditas? Karena gini, ada dua hal atau dua kubu yang dipengaruhi oleh komoditas. Yang pertama adalah perusahaan produsen komoditas nih, yang kedua adalah perusahaan pengguna komoditas. Saat harga komoditas naik, itu kan terjadi lonjakan harga komoditas ya. Lonjakan ini untuk perusahaan produsen komoditas ya. Lonjakan harga komoditas ini menyebabkan biaya produksi yang cenderung stabil dan ini menguntungkan. Kenapa? Karena kalau misalnya dia produksinya tetap, harga komoditasnya naik, biayanya tetap, maka akan ada lonjakan penjualan dan juga laba. Ini menguntungkan. Secara umum Indonesia sebagai negara penghasil komoditas ini diuntungkan dengan adanya kenaikan komoditas. Dampak terhadap perbankan gimana? Kalau misalnya perusahaannya naik, maka perusahaan penambangan yang ada di Indonesia yang terafiliasi dengan perbankan, misalnya dia punya pinjaman dengan perbankan, itu kan pembayarannya akan lancar. Yang pertama, bisa jadi juga dia akan melakukan pinjaman lagi kepada perbankan untuk melakukan ekspansi gitu, untuk bisnisnya gitu ya, karena memang ada permintaan yang tinggi. Kemudian masyarakat juga diuntungkan kenapa? Pekerja-pekerja dan orang-orang yang ada di sekitar penambang atau di sekitar komoditas yang ada di Indonesia ini kan kemudian kecipratan keuntungan ya, mendapatkan penghasilan yang banyak. Penghasilan yang banyak ini menyebabkan konsumsi. Dia bisa konsumsi, kemudian beli rumah, kemudian dia KPR rumah, dia kartu kredit, kemudian dia juga beli motor dan yang lainnya. Ini kan bank juga yang diuntungkan. Jadi dari sudut ini dia positif. Tapi ada satu kubu lagi yang mungkin terdampak negatif, yaitu perusahaan-perusahaan pengguna komoditas gitu. Karena harga komoditas yang naik, terjadi lonjakan harga biaya produksi perusahaan. Contohnya misalnya untuk perusahaan-perusahaan, misalnya kalau saya bilang misalnya Unilever nih. Unilever
itu kan dia produknya adalah produk-produk mungkin kosmetik, kecantikan dan segala macam. Mereka menggunakan CPO gitu. Nah, kalau misalnya CPO-nya naiknya terlalu tinggi, maka bebannya kan juga akan tinggi. Kalau bebannya tinggi, otomatis perusahaan akan tergerus laba bersihnya gitu ya. Dan perusahaan bisa jadi nggak bisa naikin harga produk dalam jangka pendek gitu, karena kan kalau misalnya produk tiba-tiba naik itu kan akan berpengaruh terhadap penjualannya. Ini hukum elastisitas gitu ya, teman-teman pasti belajar gitu. Nah, jadi ini berdampak gitu, dan kita harus perhatikan ini juga untuk perbankan. Nah, balik lagi untuk melihat segmentasi perbankan, kita harus lihat ini bisnis perbankan yang mau kita analisa ini lebih banyak menyalurkan dana kemana, ke perusahaan produsen komoditas kah atau ke perusahaan pengguna komoditas. Nah, ini akan berdampak gitu ya. Jadi memang ini penting untuk kita perhatikan gitu. Nah, ini salah satu contoh, saya punya 2 bank yang memang orientasi bisnisnya di sini kita bisa lihat gitu ya. Untuk BNI ya, ini kita bisa lihat bahwa segmen bisnisnya ini mayoritas ternyata adalah ke segmen korporasi gitu. Kita lihat ini total kreditnya dia itu ada sekitar 582 triliun ya. Nah, di sini segmen terbesarnya dia itu hampir di sini 482, atau kalau kita bisa itu sekitar 80%-an itu disumbangkan dari segmen korporasi, komersial menengah, kecil dan luar negeri. Jadi kita bisa bilang bahwa untuk BNI ini sendiri akan sangat terdampak untuk perusahaan korporasi gitu ya. Nah, segmen konsumernya yang ngomongin KPR, kartu kredit, payroll lainnya itu nggak terlalu besar gitu. Jadi ini mengolah segmen bisnisnya itu seperti ini. Ini juga untuk BCA. Untuk BCA ternyata untuk korporasi dan komersialnya itu jadi yang paling besar gitu ya. Jadi dia nggak terlalu banyak ke konsumer gitu. Jadi kondisi perusahaan itu menjadi sangat penting bagi bank-bank, 2 bank ini untuk diperhatikan. Kenapa? Karena akan berdampak kepada penerimaan dia untuk interest income-nya dia gitu loh. Jadi yang sekarang harus dibedah adalah korporasinya korporasi apa gitu. Next, sekarang kita akan ngomongin internal perusahaan gitu ya. Bagaimana, apa aja sih yang harus kita lihat di internal perusahaan dan bagaimana sih update-update-nya saat ini gitu ya. Untuk kondisi internal perusahaan itu kurang lebih yang bisa kita perhatikan laporan keuangan, rasio perbankan, segmen, dan GCG. Coba kita mulai ulik dari yang pertama, laporan keuangan dulu. Nah, Sobat IPOT atau teman-teman KSPM, laporan keuangan itu kan banyak ya. Kalau teman-teman ekonomi, akuntansi, manajemen, harusnya udah bisa tahu kalau laporan keuangan itu kan ada neraca, kemudian juga ada laporan laba rugi, kemudian ada cash flow gitu ya. Itu kan ada banyak sekali. Dan mungkin ada beberapa dari kita yang mungkin nggak mau membedah terlalu dalam gitu ya. Mungkin ada hal-hal poin-poin yang mungkin bisa saya kasih tips untuk gimana kita melihat sebelum kita melakukan penelusuran lebih lanjut. Ada beberapa yang bisa kita lihat dulu gitu ya untuk memutuskan melihat apanya dulu gitu. Mungkin kalau kita mau membedah laporan keuangan, yang pertama kali dilihat itu lihatlah NII-nya. NII itu apa sih? Net Interest Income. Kenapa? Karena kan pendapatan perusahaan itu kan dari interest income-nya ya. Gitu. Nah, di sini perbankan itu teman-teman itu melaporkan kinerja keuangannya itu tiap bulan. Mungkin sih sebenarnya kalau ke OJK dan yang lainnya itu dia agak delay 1-2 bulan gitu ya. Sampai saat ini data terupdate yang saya punya itu sampai bulan April. Harusnya sih sekarang udah keluar bulan Mei ya. Cuman data yang saya pakai sekarang untuk per bulan April. Jadi per bulan April 2022 net interest income dari perbankan nih ya, teman-teman kita bisa lihat. Untuk Bank BCA itu ternyata secara bulanan itu net interest income-nya naik, secara tahunan net interest income-nya naik 4%. BBRI naik 15%, BMRI naik 18%, BBNI naik 2%, dan BBTN naik 31%. Net interest income-nya. Mayoritas semuanya naik ya. Artinya apa? Artinya ada pertumbuhan di tahun ini gitu untuk perbankan. Dan ini kinerjanya cukup positif. Kalau kita lihat yang paling bagus, BMRI ya, BTN itu naik cukup paling bagus. Kemudian diikuti BMRI, BBRI, dan ternyata yang paling jelek itu BNI gitu. Kalau kita lihat dari net interest income. Oke. Setelah kita lihat net interest income, kita coba lihat net income-nya.
net income ini kan setelah net interest income, karena kan pendapatan dari bunga, kemudian kita pengen lihat dong seberapa efektif sih perusahaan ini dalam mengelola pengeluarannya gitu sampai mendapatkan income-nya dia gitu kan. Net income kan laba bersih ya. Kalau misalnya net income-nya juga gede, artinya perusahaannya efisien banget dong gitu ya. Efisien karena dia bisa meminimalisir beban-beban sehingga net income-nya juga gede gitu. Kalau kita lihat di sini, wow ternyata secara tahunan hampir double digit semua ya pertumbuhannya di bulan April ini. Untuk BBCA ini tumbuh net income-nya 27% naik, BBRI naik 63%, BMRI naik 78%, sangat efisien sekali gitu karena net income-nya ini gede banget gitu ya, berarti bebannya hanya sekitar 22%. Kemudian BBNI, nah BBNI 73%, kemudian BBTN 52%. Nah, teman-teman melihat ada yang aneh nggak dari sini? Yang aneh adalah ini, kita tahu bahwa net interest income-nya BNI itu cuma 2% setahun. Tapi kok net income-nya dia bisa 73% ya setahun gitu. Dan ini hampir dia jadi 2 tertinggi, lebih tinggi daripada BTN, lebih tinggi daripada BBRI gitu. Nah, kalau kita melihat seperti ini kan kita jadi pengen tahu ya, oh ada apa sih sebenarnya? Benar nggak sih BNI ini kinerjanya sebagus itu gitu? Karena kalau kita lihat net interest income-nya cuma 2%, tapi kok net income-nya naiknya cukup signifikan ya. Cara analisanya adalah seperti itu. Jadi kita bandingkan dulu yang paling gede sama yang paling kecilnya. Kemudian kita cari ada keanehan-keanehan nggak di situ gitu. Nah coba ini saya pengen ngajak teman-teman kasih contoh satu untuk kita coba ngebedah satu laporan keuangan ya. Di sini saya kasih contoh BNI. Tadi kan kita tahu BNI itu net interest income-nya itu cuma naik 2%, tapi net income-nya kok naiknya 73%. Ini kan sesuatu yang aneh. Nah, karena kita nemuin sesuatu yang aneh, barulah kita coba mulai bedah gitu. Nah, FYI ya ini disclaimer bahwa yang tadi itu kan laporan bulanan 4 bulan gitu. Tapi kalau misalnya untuk laporan bulanan itu biasanya bank itu tidak melaporkan secara rinci real untuk laporan keuangannya ya. Jadi kayak cash flow-nya nggak ada, terus juga untuk neracanya nggak terlalu lengkap. Nah makanya saya coba buka ini adalah laporan 3 bulanan gitu, triwulan ya. Jadi triwulan 1 supaya kita bisa melihat lebih lengkap gitu. Nah di sini saya juga mau lihat ternyata bahkan di triwulan 1 ya kuartal 1 2022 dibandingkan kuartal 1 2021 net income net interest income-nya itu malah ternyata teman-teman untuk BNI ini turun 1,5%. Ini kok turun ya gitu. Nah, coba kita bedah. Untuk bebannya normal kok gitu. Kenaikannya dari 2021 ke 2022 nggak terlalu signifikan. Beban bunganya aman, nggak terlalu signifikan, 29. Pendapatan syariahnya juga normal, 9,4, 9,2. Pendapatan preminya normal. Pendapatan premi hasil investasi meskipun naik, tapi juga naik cuma 3%, masih normal. Nah, kita lihat di sini. Pendapatan operasional lainnya di sini normal. Ada sih yang sebelumnya nggak ada, laba dari entitas asosiasi yang kemarin nggak ada, tapi sekarang ada. Nah, tapi ada yang aneh nih Sobat Ipot. Penerimaan kembali aset yang dihapuskan, hapus bukukan ini naik 100% ternyata. Oh, ternyata adalah kalau kita breakdown lagi, di sini semuanya normal, yang nggak normal cuman ini nih. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa kenaikan 37% laba pendapatan operasional lainnya ini dipengaruhi oleh penerimaan imbal aset yang telah dihapus bukukan. Artinya apa? Artinya net income-nya BNI ini bukan dari hasil net income kinerja operasionalnya dia gitu. Jadi kenaikan 73% ini adalah dari kenaikan pendapatan operasional lainnya yang ini tidak menunjukkan kinerja yang cukup bagus gitu. Ngerti nggak maksud saya? Jadi ternyata point of yang bisa ditangkap dari penjelasan saya tadi adalah please teman-teman kalau misalnya mau melihat kinerja perusahaan jangan asal cuman percaya sama satu hal aja. Misalnya kalau kita melihat pengen ngebandingin
pengen memilih saham perbankan yang paling bagus lewat apa, misalnya lewat ROA, ROE, atau mungkin tadi ya lewat net income. Oh ini net income-nya naiknya signifikan banget, ini berarti kinerjanya BNI bagus nih, lihat nih berarti dia efisien gitu. Pastikan dulu, karena kalau misalnya ada yang aneh, bisa jadi pendapatan perusahaan itu tuh naik bukan karena kinerja dia yang bagus, tapi adalah karena hal-hal yang ternyata itu di luar dari kegiatan operasionalnya dia gitu. Jadi ini adalah salah satu contoh yang harus teman-teman waspadai. Saya harap teman-teman bisa nangkap ini. Kalau misalnya nanti nggak ngerti, boleh ditanyakan lagi ya. Nah, kemudian selain kalau kita melihat tadi neraca laba rugi ya, tadi kan kita melihat laba rugi cukup lihat net income-nya aja sama net interest income, kita udah bisa filter nih mana yang bagus, mana yang enggak gitu, aneh atau enggaknya gitu. Nah, kalau misalnya yang untuk neracanya cukup lihat aja hutangnya, depositnya, casanya. Jadi kalau kita lihat di sini, untuk utangnya yaitu loan di sini, ini untuk BCA ini cukup bagus naik 12%, untuk BRI naik 10%, positif juga, untuk BNI Mandiri naik 12%, dan ternyata nih untuk BNI ternyata juga cuma naik 7%. Jadi sebenarnya udah nggak make sense dari awal ya, dia net income-nya naik 73% dengan kenaikan loan yang juga paling kecil yaitu 7% gitu. Jadi ini bisa dijadikan catatan untuk teman-teman nanti kalau mau menganalisa perbankan. Nah, kemudian kita mulai coba lihat rasio perbankan ya. Nggak usah tolong ini nggak usah lihat warna-warnanya, abaikan aja warnanya. Ini ada beberapa rasio perbankan yang mungkin teman-teman bisa highlight untuk diketahui ya. Ini rasio perbankan terupdate kuartal 1 2022. Saya selalu bilang ke teman-teman ada beberapa metode simpel untuk menganalisa perbankan gitu, yaitu analisa dengan cara membandingkan gitu. Jadi ada dua metode, yang pertama time series dan cross section gitu ya. Teman-teman bisa kalau misalnya mau membandingkan, pastikan teman-teman bandingkan kinerja perbankan ataupun perusahaan apapun itu dengan industri sejenisnya. Satu. Yang kedua, bisa juga bandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya, time series gitu ya, beberapa tahun, supaya teman-teman nggak terjebak gitu. Misalnya kita bilang, oke, ini bagus, tapi kita harus make sure apakah ini bagus dibandingkan dengan industrinya atau ini bagus dibandingkan dengan kinerja dia secara historikal gitu. Nah, saat ini saya pakai secara membandingkan dengan industrinya. Yang pertama ada untuk perbankan penting untuk kita tahu CKPN-nya. CKPN itu apa sih? CKPN itu cadangan kerugian penurunan nilai gitu ya. Semakin besar CKPN itu ada dua hal yang bisa kita ambil dari situ. Biasanya CKPN ini karena tadi itu namanya adalah cadangan kerugian ya. Semakin gede CKPN ini biasanya menunjukkan bahwa NPL-nya itu juga gede gitu, atau potensi kredit macetnya gede gitu. Kenapa? Karena kalau CKPN-nya gede kan berarti kan dia sangat berhati-hati gitu ya, karena memang kerugiannya bisa aja juga gede gitu. Tapi bisa juga jadi positif. Kenapa? Karena CKPN yang gede artinya perusahaan konservatif. Dia kita sebagai nasabah bisa lebih bisa lebih aman karena dia sudah punya cadangan yang cukup besar untuk menalangi potensi kerugian yang ada gitu. Jadi ini sifatnya bisa positif bisa negatif gitu ya. Cuman kalau saya sih biasanya melihat CKPN ini, kalau CKPN-nya terlalu besar dibandingkan dengan industri atau dibandingkan dengan perusahaan lain, artinya ada yang aneh nih gitu. Yang anehnya apa? Berarti kayaknya jangan-jangan ini NPL-nya gede banget juga atau potensi kerugian perusahaannya gede juga nih gitu. Nah, kalau kita lihat di sini untuk CKPN di sini ya, ini yang paling kecil itu ternyata adalah BCA. Kemudian yang paling gede itu adalah BNI 6,8. Nah, coba kita lihat, kita buktikan benar nggak sih ini ada korelasinya dengan NPL. NPL yang paling pojok di sini. NPL ini adalah non-performing loan ya. Jadi kayak tingkat kredit macet gitu. Ini yang grossnya. Tingkat kredit macetnya perbankan. Coba kita lihat, apakah benar dengan CKPN yang kecil
NPL-nya biasanya kecil. Kita lihat di sini NPL yang paling kecil apa sih? Ternyata NPL yang paling kecil itu benar BCA. BCA itu CKPN-nya kecil, kenapa? Karena memang NPL-nya juga kecil gitu. Jadi ini berarti confirm ya gitu. Kemudian yang paling gede apa sih? BNI. BNI memang paling gede. Terus emang NPL-nya gede juga. Oh, kalau kita lihat di sini ternyata BNI jadi satu dari dua yang paling gede, yaitu BTN dan juga BNI gitu. Berarti kan artinya ini kita bisa bilang ada korelasinya ya gitu. Nah, kalau kita mau ngomongin CKPN nggak ada batas. Beberapa analis mungkin bilang, oh, oke, batas paling aman CKPN sekian, NPL sekian. Kalau saya menganut paham bahwa tergantung, lihat industrinya, lihat kondisi ekonominya. Karena gini, ini NPL rata-rata semuanya naik ya, teman-teman. Kenapa naik? Karena memang kita lagi dalam kondisi pandemi yang memang kemarin menyebabkan kredit macet luar biasa tinggi gitu. Jadi memang untuk tahun ini memang lumayan tinggi. Jadi kita nggak bisa patokin perusahaan dikatakan sehat kalau NPL-nya sekian gitu, nggak bisa. Tapi kalian harus bandingkan dulu dengan industri. Rata-rata industri berapa baru kalian hitung plus minusnya. Dia terlalu jauh nggak gap-nya antara rata-rata industri. Kalau terlalu jauh artinya dia nggak terlalu bagus. Tapi kalau rata-rata ya is okay gitu. Cara menilainya begitu. Kemudian untuk biaya operasional dan pendapatan operasional ini ada BOPO. Ini rasio ini adalah untuk menghitung seberapa efisien perusahaan dalam mengelola dananya gitu ya. Di sini kalau kita lihat yang paling efisien itu ternyata adalah Bank BCA lagi. Dan yang paling tidak efisien itu adalah Bank BTN. Biaya operasionalnya terlalu gede ya untuk Bank BTPN. Kemudian untuk return on assetnya ini ternyata yang paling tinggi return on assetnya itu adalah untuk Bank BRI. Bank BRI saat ini return on assetnya itu paling tinggi dan terendah itu adalah BBTN. Kemudian untuk ROE-nya, nah ini teman-teman, ternyata kalau kita cuma melihat dari ROE doang, tadi kan kita lihat ternyata BNI ini jadi yang lumayan tinggi loh, 15% gitu. Kalau kita tadi terkecoh kan 15% tinggi juga ya gitu. Ini udah hampir sama kayak BCA ya gitu. Kayaknya udah hampir sama kayak BRI gitu. Kayaknya saya invest aja deh ke BNI gitu. Padahal kita nggak tahu, kita nggak ulik. Ternyata di laporan keuangannya ternyata net income-nya dia, ini kan ROE kan hitungnya return on earning. Earning-nya dia itu ternyata bukan dari operasional gitu. Bukan dari operasional utama, tapi operasional tambahan gitu. Kalau misalnya operasional tambahannya tadi kita keluarkan bisa aja. So, sebenarnya BNI itu ROE-nya itu lebih kecil daripada 10 gitu ya kan gitu. Makanya penting untuk saya tadi bilang untuk melihat itu. Oke, ini sorry, ini untuk BOPO-nya yang ini ya teman-teman, yang ini tadi itu harusnya NPL, sorry. Untuk BOPO-nya ini rata-rata ini ternyata yang paling jelek biaya operasionalnya adalah BNI 70% dan BBTN. Kemudian capital adequacy ratio ini adalah kecukupan modal ya. Di sini ini untuk kecukupan modal ini semakin gede semakin bagus karena ini kan kecukupan modalnya. Jadi kalau misalnya kita mau lihat kuat atau enggaknya perusahaannya dari kecukupan modalnya, di sini 23%. Loan to deposit ratio. Nah, ini untuk melihat likuiditasnya perusahaan gitu, seberapa liquid perusahaan gitu ya. Semakin gede LDR-nya, itu ada dua pendapat juga. Jadi kalau misalnya LDR-nya gede, loan deposit ratio itu kan pinjaman terhadap dana yang dipinjamkan terhadap simpanan gitu ya. Jadi kalau misalnya LDR-nya gede ini katakanlah 60%, berarti 60% dari dana yang ada itu disalurkan untuk pinjaman gitu. Nah, satu sisi kalau misalnya dia tinggi, itu potensi keuntungan kita kan juga tinggi. Tapi kalau terlalu tinggi, nanti banknya nggak liquid. Kalau terlalu banyak yang disalurkan gitu. Berarti nggak maksudnya. Jadi kalau kita lihat di sini yang paling tinggi itu adalah BTN 95,39%. Ini menunjukkan bahwa BTN nggak terlalu liquid gitu ya. Takutnya adalah kenapa? Takutnya kalau misalnya perusahaan nggak liquid itu yang terjadi adalah nanti kalau kita narik dana, ada nasabah yang tiba-tiba mau narik dana, dananya nggak ada gitu. Nah, jadi harusnya angkanya juga nggak terlalu liquid, maksudnya harus rata-rata. Berapa batas rata-ratanya kita lihat industrinya gitu. Kemudian net interest margin gitu. Nah, ini pendapatan bunganya dia ya. Di sini yang paling menarik sih, semakin besar semakin bagus. Kenapa? Karena kalau misalnya bunganya gede kan pendapatan kita gede. Yang paling bagus tuh ternyata adalah Bank BRI.
BRI itu net interest margin 6,85%. Dan tadi kita lihat BRI itu flat ya. Jadi kalau misalnya dia kebanyakan flat, mau suku bunga naik atau turun, ini kayak sekarang meskipun suku bunganya rendah banget 3,5% ya yang ditetapkan oleh BI, dia ROE-nya tetap bagus 19%, ROA-nya tetap bagus. Kenapa? Karena memang net interest margin-nya dia cukup tinggi gitu. Cuma memang dia agak kena di NPL-nya lumayan tinggi daripada BBCA. Kenapa? Karena kan target marketnya dia, segmennya dia adalah masyarakat menengah ke bawah. Yang kemarin kalau kita ngomongin COVID itu yang paling terhit gitu ya, yang paling kena gitu. Nah kemudian NPL tadi sudah kita bahas. Nah selain rasio perbankan yang tadi, rasio kesehatan bank, kita juga bisa melihat rasio ini ya, valuasi ya. Kalau untuk valuasi ini biasanya kita lihat PBV sama PER-nya juga. Nah ini PER dan PBV per 29 Juni price-nya ya, saya update di 29 Juni. Kalau kita melihat dari sini untuk segi PBV, ini tuh PBV yang paling bagus itu BTN ya, karena kan orang ngomong kalau PBV-nya semakin kecil artinya dia semakin murah, PBV-nya gede artinya dia semakin mahal gitu. Kalau dari segi PBV sih kita melihat memang BTN paling ini gitu. Tapi balik lagi, jangan cuma melihat ininya doang. Kalau misalnya kita melihat rasionya, BTN apakah semenarik itu gitu. Kalau kita lihat di sini, dia ternyata LDR-nya nggak terlalu bagus. Kemudian BOPO-nya juga paling tinggi, nggak terlalu bagus gitu. Dari ROE juga sebenarnya dia bisa dibilang agak cukup oke, tapi kalau kita lihat ROA-nya itu dia paling rendah gitu. Jadi saya pikir 0,7 itu ya udah sesuai dia gitu ya. Dengan PER-nya yang juga ternyata 20 kali murah, tapi ya nanti kita coba bisa lihat gitu untuk teknikal dan yang lain-lainnya gitu. Nah, ini adalah rasio untuk valuasi average 10 tahun ya. Ini rasionya, average-nya itu untuk PBV itu yang paling bagus tuh di level 1,7 kali. Nah, kalau kita lihat di sini yang 1,7 kali itu yang paling bagus yang mana? Ternyata ada BMRI dan BBNI. Untuk BBCA terlalu tinggi, BBRI lumayan tinggi, dan yang masih menarik kalau berdasarkan average kalau kita bandingkan tuh BMRI dan BBNI. Kalau untuk PER di sini angkanya 12 kali untuk 10 tahun terakhir ya. Nah, kalau di sini PER-nya sih semuanya belum menarik. Kenapa? Karena memang PER itu kan price per earning. Memang earning-nya kita bisa bilang cukup bagus, tapi memang agak rendah gitu. Jadi memang price-nya sekarang lagi agak kena nih untuk perbankan. Kenapa kalau angkanya bisa kayak gini? Nanti kita lihat teknikalnya karena harganya seperti apa. Nah, kemudian outlook perbankan kira-kira nanti ke depan akan seperti apa sih perbankan di sepanjang tahun 2020 ini. Karena tadi saya bilang untuk perbankan ini dipengaruhi oleh eksternal dan internal, tentunya kita outlook-nya kita akan lihat eksternal dan internal ya. Kalau misalnya kondisi ekonominya membaik, maka potensi yang akan terjadi adalah perbankan juga fundamentalnya akan menguat. Kenapa? Karena tadi sudah kita bahas, kalau misalnya keuangannya bagus, fundamentalnya bagus, maka potensi perusahaan akan ekspansi lebih besar. Perusahaan akan ekspansi lebih besar, dia berpotensi untuk pinjam dana ke bank. Itu positif. Yang kedua, kalau misalnya perusahaan yang udah pinjam dana ke bank, kalau bisnisnya lancar, maka yang terjadi adalah apa? Perusahaan akan membayar uangnya lancar. Itu bagus untuk bank. Kalau misalnya ekonominya bagus, kemudian masyarakat juga pendapatannya kan kalau perusahaan bagus, dia bisa kasih bonus, dia bisa kasih gaji yang lebih gede, maka kan tingkat konsumsi masyarakat kan akan tinggi. Kalau konsumsinya tinggi, yang untung bank lagi. Dan konsumsi misalnya seperti KPR, kemudian beli kendaraan segala macam, yang untung siapa? Bank lagi. Jadi otomatis kita harus lihat kondisi ekonominya gitu ya. Kalau kita lihat di sini uang beredar di sampai bulan Maret ya, ini semuanya naik. Ini positif, artinya semua orang konsumsi sekarang udah mulai balik. Karena kalau kita lihat di sini di 2019, di 2020 ini cukup fluktuatif, uang beredarnya tidak terlalu bagus karena memang kita ada di kondisi lockdown dan yang lainnya ya, jadi cukup positif. Untuk suku bunga kita masih tetap rendah, 3,5%, ini bagus, positif. Kenapa? Karena dengan suku bunga yang rendah, orang-orang jadi mau utang. Karena apa? Suku bunganya rendah gitu. Kalau misalnya orang-orang mau utang, bagus untuk perbankan ya, orang mau pinjam gitu. Jadi apalagi untuk yang
orang-orang pengen utang gitu. Nah ini bagus gitu. Jadi memang ini mendorong supaya konsumsi kita masih tetap akan naik gitu. Kemudian, nah ini suku bunga perbankan karena memang tadi flat ya, ini suku bunga kredit, suku bunga UMKM untuk bank-bank, deposito dan yang lainnya ini juga cenderungnya agak turun. Memang satu sisi kita melihat agak negatif karena net interest marginnya nanti tergerus dong. Tapi ternyata dengan adanya dengan adanya penurunan suku bunga ini membuat orang-orang jadi pinjam lebih banyak. Kenapa saya bisa bilang gini? Kita tadi bisa lihat bahwa data loan-nya itu rata-rata naik ya di atas 10% semuanya kecuali BNI. Jadi tadi kan ada yang naik, BCA naik 12%, ini naik 10% secara tahunan. Artinya penurunan kredit saat ini itu cukup bagus dan berdampak positif terhadap perbankan gitu. Jadi ngelihatnya gitu. Kemudian suku bunga baru berdasarkan kredit bank ini paling banyak, ini memang terjadi agak sedikit penurunan untuk bank-bank BUMN ya. Mungkin tadi kan salah satunya BNI itu kan ada penurunan ya untuk pinjaman. Kemudian untuk BCA ini masih naik, kredit BCA, terus bank BUS itu untuk syariah ini naik, dan untuk BPD ini stabil. Jadi kurang lebih outlook-nya begitu, tapi masih dalam rentan yang cukup aman gitu ya, masih dalam rentan sehat karena sudah mau mulai mendekati penambahan kredit baru di 2018-2019 ini pasca sebelum pandemi ya, jadi udah mulai agak naik. Jadi ini penurunan hanya fluktuasi aja, outlook-nya positif. Nah, untuk permodalan sendiri nih, kalau kita lihat cakarnya itu ternyata udah mulai naik, sobat teman-teman, itu naik di level 24%-an. Ini untuk outlook perbankan ya. Artinya apa? Artinya pemodal bank itu punya modal yang cukup kuat gitu ya, karena dia bahkan sudah lebih tinggi, dana sudah mulai naik dari sebelum pandemi. Di pandemi itu hanya di level 22 ya, di sini kan 29 2019-2018, tapi saat ini modal bank itu udah tinggi banget ya, udah di 24,79, hampir di 25% gitu, 25% ya. Jadi ini cukup positif banget, untuk karnya bagus, jadi outlook-nya jadi sangat-sangat positif. Kemudian perkembangan kredit dan DPK nih. Nah, kalau kita lihat di sini, ini yang warna warna abu-abu ini itu ada pertumbuhan DPK. DPK itu dana pihak ketiga. Di sini dana pihak ketiga itu udah mulai turun, teman-teman. Dana pihak ketiga udah mulai turun ini bukan negatif ya, tapi positif. Kenapa? Karena kalau dana pihak ketiga turun artinya orang-orang yang tadinya nggak belanja, yang tadinya hanya nyimpen dananya di bank, itu sekarang udah mulai belanja gitu ya. Kalau perusahaan orang-orang udah pada mulai belanja, artinya kan konsumsi meningkat. Kalau konsumsi meningkat, ekonomi juga meningkat. Ekonomi meningkat, tadi bank juga akan terdampak gitu ya. Nah, sebaliknya ini pertumbuhan kredit naik. Pertumbuhan kredit nih yang warna biru ini naik gitu. Jadi orang-orang akhirnya kredit ini salah satunya tadi ya, ada kredit kendaraan, ada kredit KPR, ada dan yang lainnya. Ini kan bisnisnya perbankan ya. Gitu. Karena kita tahu gini, kalau misalnya perbankan itu bunga dari menabung sama bunga dari menjamin kan juga menjamin. Jadi kalau bunga yang nabung agak lebih sedikit dengan kondisi tadi karnya modalnya yang gede turun, artinya kan dia harus bayarnya lebih kecil, tapi kreditnya yang bayar ke dia lebih banyak gitu. Jadi ini positif gitu ya. Kalau deposit rasionya juga cenderung naik gitu. Jadi yang dihutangkan juga cenderung naik. Jadi ini outlook-nya bagus banget ya sebenarnya untuk perbankan gitu. Dan untuk rasio kredit bermasalah meskipun masih cukup tinggi, tapi kalau kita lihat kuartal 4 ke kuartal 1 ini menurun ya. Rata-ratanya 2,99% gitu. Jadi ini cukup bagus. Tadi ada beberapa bank juga yang di bawah itu. Jadi outlook-nya bagus. Nah, untuk ini jadi Bank Indonesia itu juga selalu melakukan survei untuk pinjaman perbankan dalam rentan tertentu 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan, dan ini kebutuhan pembiayaan perlapangan usaha 3 bulan ke depan ternyata
Untuk bulan Mei ini ada kenaikan untuk konstruksi. Kita tahu kemarin pemerintah sudah menetapkan bahwa untuk IKN sudah akan mulai dilakukan, dan ini positif untuk perbankan. Kenapa? Karena kredit untuk konstruksi sudah mulai naik gitu ya, seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang juga sudah mulai membaik gitu. Jadi outlook-nya untuk 6 bulan ke depan, 3 bulan ke depan akan positif. Kita optimis kredit kita akan tingkat kredit naik untuk 3 bulan ke depan. Kemudian, nah di sini dari survei yang dilakukan oleh BI itu juga menunjukkan bahwa sampai saat ini bank umum masih menjadi pilihan utama untuk kredit, untuk pinjaman pendanaan gitu ya. Jadi yang kedua diikuti oleh pinjaman ke korporasi, ke leasing, kemudian pinjaman ke teman, fintech meskipun naik tapi masih lumayan jauh dibanding perbankan, dan selanjutnya BPR. Untuk kredit yang paling banyak kreditnya di apa sih? Kredit multiguna ternyata. Kredit multiguna dan juga kredit kendaraan bermotor diikuti KPR. Jadi kalau kita lihat dari sini siapa yang paling diuntungkan? Kredit multiguna yang punya bank-bank yang punya kredit multiguna paling gede, dan bank-bank yang kredit kendaraan memberikan kredit kendaraan bermotor yang paling gede. Nah, ini cara melihat siapa yang paling diuntungkan untuk next waktu yang akan datang. Kemudian perkiraan penyaluran kredit baru ini sampai bulan Juli ini kita bisa tahu potensinya akan naik ya dibandingkan bulan Mei dan bulan April. Ini emang bulan Mei rata-rata menurun. Kenapa? Karena bulan April terlalu tinggi banget karena mau Ramadan dan Lebaran ya. Jadi biasanya kredit itu akan naik gitu. Jadi memang peak season-nya di situ. Kemudian agak sedikit turun di Mei ya. Karena memang kemarin Mei kan liburnya panjang banget, ada 2 minggu libur, artinya nggak ada transaksi, artinya bank juga kemudian turun gitu. Jadi ini masih normal, tapi bulan Juni masih ada pertumbuhan berdasarkan survei yang dilakukan oleh BI. Gitu ya. Perkiraan penyaluran kredit baru juga di sini berdasarkan survei semuanya naik. So outlook-nya pasti akan cukup positif gitu. Nah, secara fundamental itu aja, tapi mungkin kita harus lihat juga untuk secara teknikal ya sedikit untuk beberapa bank aja. Ini yang pertama saya mau tunjukkan untuk teknikal dari Bank BCA. Bank BCA sekarang sebenarnya semua bank lagi dalam kondisi sideways ya. Dan kalau kita lihat di sini ini BCA cukup downtrend, ini chartnya per kemarin, jadi hari ini saya belum lihat market lagi. Hari ini harusnya ada potensi BCA akan naik ya kalau kita melihat chartnya dari segi chart, karena dia udah ada di level supportnya dia gitu, dan dia cukup membentuk pola gitu. Nah ini mungkin bisa dijadikan pertimbangan untuk teman-teman yang pengen trading. Berbeda dengan BCA, BBRI ini agak sudah break supportnya dia ya, karena supportnya dia ada di level ini 4.250-an, tapi kemarin dia break. Kalau misalnya harusnya hari ini ada potensi penurunan lebih lanjut, tapi kita juga harus lihat juga nanti ke depan kalau misalnya dia bisa naik lagi, tapi mungkin sih sepertinya trennya masih cenderung turun ya. Nah, ini untuk BMRI juga sekarang sedang sideways dan dia juga ada di supportnya dia. Jadi ini bank rata-rata kalau kita lihat secara teknikal semuanya lagi sideways dan ada di support ya. Jadi perlu sedikit diwaspadai gitu. Mungkin kalau untuk jangka panjang bisa manfaatkan penurunan ini untuk beli, cicil beli. Tapi kalau untuk teknikal saya pikir masih belum terlalu menarik dalam jangka pendek untuk beberapa perbankan. Ini untuk BTN. Nah, tadi BTN cukup bagus, tapi memang pergerakannya nggak terlalu oke ya secara teknikal. Kalau nanti ada yang nanya lebih jauh, boleh kita bahas. Nah, dari penyampaian tadi, kita sendiri dari Indo Premier Sekuritas ya, dengan outlook perbankan yang cukup bagus tadi, kita punya beberapa bank yang kita cover, yang memang kita analisa. Ini ada BCA, BRI, BMRI, BNI, dan BTR. Ini target price-nya ada di sini. Untuk BCA kita target price masih 8.100. Ini harganya harga closing per 8 Juni ya. Jadi ini saya update di bawah. Saat kemarin itu target BCA harganya 7.275. Kalau target harga kita di 8.100 masih ada margin of safety atau potensi kenaikan di 11%. Untuk BBRI itu targetnya di 5.200. Sebenarnya kita udah upgrade ke 5.700. Tapi kalau dari harga 5.200 itu potensi upside-nya ke 24%, BMRI itu 28%,
potensi upside-nya karena target kita di 10.200, BNI 9.200, 15%, dan BTN kita target di 2.600. Oke, sepertinya sudah panjang sekali saya cerita hari ini. Silakan, mungkin saya kembalikan ke Mbak, ke moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Vela atas pemaparan materinya. Sangat kompleks sekali ya, Kak ya. Oke, untuk acara yang selanjutnya, yakni sesi Q&A. Oh ya, for your information, di sini panitia sudah menyiapkan bagi 3 orang penanya terbaik yang akan mendapatkan reward. So, tunggu apa lagi? Teman-teman, ayo tanya ke Kak Vela. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, bisa raise hand terlebih dahulu. Dan nantinya diharapkan on mic dan on cam. Bagi yang terkendala bisa melalui kolom chat dengan format nama _ pertanyaan. Oke, di sini saya buka sesi pertanyaan. Bisa raise hand ya teman-teman. Oke, di sini sudah ada Kak Hardi yang raise hand. Silakan untuk on mic, Kak. Oke, terima kasih moderator atas kesempatannya, dan juga terima kasih Kak Vela sudah memaparkan materi yang sangat menarik dan sudah sangat detail gitu ya. Nah, aku ingin nanya nih ya, seandainya kita kan seorang investor individual gitu ya. Nah, kita untuk menggali data sebanyak ini ya, mungkin kayaknya butuh waktu berhari-hari nggak sih? Terus kayak panjang banget jadi proses proses screening dan sebagainya gitu. Nah, ini mungkin Kak Vela ada tips gitu untuk kita bisa kayak analisis dengan detail, dengan komprehensif, tapi nggak terlalu makan waktu gitu. Atau mungkin emang harus panjang gitu, harus dibaca dulu misalnya profil perusahaannya, segmentasi dan sebagainya gitu. Ya, mungkin langsung saya jawab aja apa gimana, Mbak? Iya, silakan Kak, langsung Iya. jawab. Jadi sebenarnya kalau dari saya ya, kalau kita ngomong apakah harus panjang itu segala macam, kalau dalam konteks kita mau menginvestasikan dana, seharusnya idealnya adalah iya. Kenapa? Karena gini, kita kan mau meletakkan dana kita ke instrumen investasi ya. Kita kan jangan sampai kita meletakkan dana asal-asalan aja gitu ke perusahaan yang kita nggak tahu apakah itu akan sustain atau enggak, terus penghasilannya benar atau enggak. Artinya kita harus melihat benar-benar ini perusahaan bagus atau enggak. Namanya juga kita melakukan analisa fundamental gitu ya. Nah, investasi yang saya maksud di sini itu adalah investasi yang mungkin lebih dari 5 tahun dan segala macam gitu ya. Jadi idealnya adalah iya, saya harus bilang gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman memang merasa bahwa ini terlalu panjang, ya tadi sebenarnya ada beberapa cara-cara yang supaya nggak terlalu banyak menghabiskan waktu. Contohnya tadi saya bilang kan sebenarnya sekarang sudah kalau kita mau melihat laporan keuangan tadi udah dipermudah ya. Kita punya beberapa indikator. Indikator yang paling mudah adalah dengan melihat rasio tadi, rasio perusahaan. Rasio-rasio ini juga sekarang sebenarnya udah nggak perlu kita hitung lagi kok. Karena kenapa? Karena saat ini perbankan itu sudah melaporkan laporan keuangannya dalam bentuk rasio itu ada di bukti iklan penyampaian laporan keuangan. Jadi kalau teman-teman mau melihat rasio-rasio perbankan perusahaan secara gampang nih yang udah dihitung sama perusahaan langsung, teman-teman bisa buka aja di keterbukaan informasi. Teman-teman buka, biasanya setiap perusahaan melaporkan laporan keuangan, misalnya laporan keuangan kuartal 1 nih, biasanya dia akan menyampaikan iklan laporan keuangan di keterbukaan informasi. Nah, buka aja lampirannya, biasanya itu udah ringkasan laporan keuangannya, jadi teman-teman bisa melihat dengan ringkas, nggak perlu lihat neraca dan laporan keuangan yang sepanjang itu gitu ya, karena ini buat investasi kan, jadi mau nggak mau tetap harus lihat laporan keuangan. Nanti bisa dilihat tuh rasionya, NPL-nya gimana, ininya gimana. Nah, mungkin emang agak harus ngoyo dikit, itu mungkin
teman-teman bisa bandingkan dengan ya at least 2-3 bank lah gitu kalau kita ngomongin perbankan ya. Bandingin aja dengan cara yang sama, itu kan saya pikir nggak makan waktu banyak ya, nggak ada sejam 10 menit juga bisa gitu, karena udah diringkas kan, kita nggak perlu ngitung. Nah, tadi tips saya ya itu tadi, caranya cukup dengan bandingkan dengan perusahaan sejenis, dan teman-teman juga bisa bandingkan dengan kinerja dia 5 tahun ke belakang. Nah, biasanya kalau kinerja 5 tahun ke belakang bisa lihat di annual report. Annual report ini biasanya 5 tahun ke belakang. Tapi kalau teman-teman nggak mau yang lebih seribet itu, sebenarnya di aplikasi kita juga, di apps kita, di iPod on Windows nih, kalau teman-teman download iPod on Windows, teman-teman bisa lihat fundamentalnya perusahaan, dan kemudian teman-teman bisa lihat tuh, cek ROA-nya secara historikal 5 tahun ke belakang gimana gitu. Tinggal bandingin aja kok, kalau mau mudah dibanding-bandingin aja. Jadi kalau misalnya dibandingin sama tahun sebelumnya, normal atau enggak, dibandingin dengan industri, normal atau enggak. Jadi mungkin sih tips yang paling simpel yang bisa saya kasih itu aja ya, kalau misalnya kita mau nggak mau terlalu ribet menilai gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita setiap hari aktif baca berita dan yang lainnya sih, saya pikir ini nggak jadi sesuatu yang sangat sangat memusingkan gitu. Karena sebenarnya kan kita menganalisa seperti ini cukup sekali gitu, nggak perlu berkali-kali gitu. Gitu aja ya, semoga menjawab. Baik, terima kasih Kak Vela atas jawabannya. Dari Kak Herdi, apakah ada feedback lagi? Baik, sudah sangat membantu ya jawabannya. Cuman mau tanya lagi apa boleh? Boleh. Nah, jadi aku juga ada satu hal lagi yang aku agak penasaran dari kata Mbak Vela itu kan segmentasi pasar gitu ya. Contohnya dari BCA dan BRI itu beda. Jadi kalau misalnya BCA tuh gimana dan juga BRI itu gimana, itu pengaruhnya juga dari makroekonomi dan sebagainya itu kan berbeda gitu. Nah, itu untuk tahu segmentasi itu berarti harus buka apa gitu, misalnya profil perusahaan, annual report atau apa gitu, untuk kita tahu segmentasinya itu loh. Jadi gini, ini langsung ke tip praktisnya ya. Jadi sebenarnya kalau untuk kita tahu segmen itu sebenarnya ada kok di laporan keuangannya, dan nggak perlu buka annual report. Annual report lebih jelas karena biasanya annual report akan ngasih tahu akan kasih tahu segmennya ini berapa, pertumbuhan per segmen segala macam. Nah, itu bisa lihat di annual report. Jadi langsung aja search, misalnya kita buka annual report, search aja segmen bisnis gitu. Jadi segmen gitu aja. Nah, biasanya nanti dia akan ngarahin ke segmen. Tapi kalau misalnya teman-teman mau cari di laporan keuangan secara rinci pendapatannya, prosentase dia terhadap pendapatan berapa, teman-teman bisa lihat di catatan atas laporan keuangan. Jadi saat teman-teman buka laporan keuangan, ini kan biasanya ini kan laba rugi nih, nanti tampilannya seperti ini kan. Ini kan cuma saya screenshot dari laporan keuangan. Ada tulisan catatan di sini, notes. Nah, di catatan ini itu kan ada tulisan nih 36, 37, kadang ada 1, 2. Ini menunjukkan apa sih? Ini menunjukkan pendapatan bunga dan pendapatan syariah ini lebih rincinya ada di catatan nomor 36. Nah, di laporan keuangan yang kita download itu kan ada catatan nomor 1, 2, 3 sampai 36 ya. Nanti di catatan 36 ini dia akan ngerinciin pendapatan bunganya itu dapatnya dari mana aja. Oh, dari korporasi sekian, oh dari KPR sekian, oh dari ini sekian gitu. Jadi memang kita harus ngebedah, tapi ngebedah yang cepatnya nggak usah baca semuanya, cukup lihat di catatannya aja. Begitu juga dengan mungkin kalau kita mau lihat beban yang paling gede di beban apa sih gitu. Lihat aja di catatan laporan keuangannya di sini. Oh, beban-beban itu dicatatkan di nomor 37. Ya udah kita bukain catatan nomor 37. Gitu. Baik. Apakah sudah, Kak? Baik, terima kasih ya, sudah sangat lengkap ya. Mungkin bisa dilanjut ke pertanyaan berikutnya. Terima kasih buat moderator dan Kak Vela yang sudah menjawab ya. Sama-sama. Oke, terima kasih. Untuk yang selanjutnya di sini ada yang bertanya melalui chat Zoom. Saya bacakan untuk penanyanya di sini dari Almudiah Mustikawati. Pertanyaannya, dari kesimpulan yang saya dapat, apakah berarti peluang terbaik untuk berinvestasi itu di dalam negeri, Kak? Di mana perekonomian di luar mayoritas masih tidak stabil, seperti Amerika dan Cina yang masih proses pemulihan, karena mayoritas investor dalam Indonesia masih dari luar negeri. Dari Kak Vela?
Apakah Kalau kita ngomongin konteksnya adalah IHSG untuk investasi di pasar modal, saya bisa jawab iya. Karena kalau kita bandingin ada beberapa data ekonomi yang diterbitkan oleh Bursa Efek, diterbitkan oleh diterbitkan oleh Bank Indonesia dan yang lainnya, return yang paling tinggi itu masih diterima oleh Bursa Efek Indonesia, maksudnya oleh IHSG. Bahkan secara tahunan itu sebenarnya kita aja itu masih gain 6% gitu ya. IHSG kita tuh masih naik 6% gitu. Jadi memang secara IHSG aja kita masih tumbuh gitu. Dan kalau misalnya kita mau investasi di perusahaan-perusahaan itu Indonesia masih sangat menarik. Dan bahkan kalau teman-teman tahu sebenarnya itu kita per bulan April kemarin ya kalau nggak salah itu year to date investor asing masuk ke Indonesia itu sudah lebih dari hampir 40% dari full year 2021. Jadi kalau misalnya saya angkanya lupa, tepatnya lupa, tapi jadi gini, kalau misalnya full year 2021 katakanlah investor asing yang masuk ke Indonesia itu ada 100 triliun gitu ya. Sampai bulan April menuju Mei aja investor yang asing yang masuk ke Indonesia itu sudah lebih dari 40% full year gitu. Artinya apa? Artinya bahkan investor asing aja itu melirik Indonesia segitunya gitu. Karena memang kita sedang dalam fase, kalau teman-teman pernah dengar itu yang namanya commodity boom. Commodity boom itu adalah kondisi ketika kita negara-negara komoditas ini sedang sedang dalam kondisi yang prima banget gitu. Bahkan kalau teman-teman kemarin sempat baca berita, si Jokowi juga sempat bilang bahwa bahkan Bank Dunia bilang negara-negara lain itu terancam resesi, terancam terjadi default dan yang lainnya gitu, terkecuali Indonesia. Indonesianya dimention. Kenapa? Karena kita adalah negara eksportir komoditas terbaik. Nah, tadi kan saya bilang, karena kita negara eksportir komoditas, maka kita lebih banyak diuntungkan dengan harga komoditas yang sekarang lagi naik gitu ya. Nah, kalau komoditasnya naik, tadi kan saya udah jabarin efek dominonya ya. Jadi sebenarnya ya kalau mau investasi nggak usah jauh-jauh keluar gitu, langsung ke Indonesia aja. Cuma memang perlu diingat, investasinya harus kita lihat gitu, ke perusahaannya ini perusahaan yang mana, perusahaan yang konsumen komoditas atau perusahaan produksi komoditas gitu. Jadi itu perlu dilihat lagi gitu, balik lagi ya. Memang butuh effort untuk kita tahu tentang perusahaan, karena kita kan mau meletakkan dananya ya, kita nggak mau hilang cuma-cuma gitu. Oke, gitu aja, semoga menjawab. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Vela. Untuk penanya, Diah Mustikawati, apakah sudah pas jawabannya? Oke, terima kasih. Terus selanjutnya di sini juga ada yang tanya dari chat Zoom, dari Tri Rahayu. Oke, selamat siang Kak Vela, saya Tri Rahayu, izin bertanya. Di masa pandemi seperti ini lebih baik mana saham bank digital dibandingkan dengan bank konvensional? Mengingat pada masa pandemi lebih banyak masyarakat yang memanfaatkan bank digital untuk bertransaksi dengan mudah. Dan apakah kinerja bank digital di masa pandemi lebih baik dengan bank konvensional ini? Sebenarnya perlu dipisahkan ya, kayaknya gini, bank digital dan bank konvensional. Kalau tadi ngomongnya adalah karena memang sepertinya karena pandemi orang lebih banyak bertransaksi digital, iya, saya jawab iya, karena memang peningkatan atas transaksi digital di Indonesia itu meningkat tajam banget, bahkan kemarin data dari BI sampai bulan Maret itu naik double digit ya, naik benar-benar penggunaan kris, kemudian penggunaan mobile banking dan yang lainnya itu naik cukup signifikan sekali. Tapi yang perlu dicatat ini adalah penggunaan transaksi digital, bukan penggunaan bank digital, gitu ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena gini, faktanya bank-bank konvensional seperti BCA, BRI, BMRI dan yang lainnya itu mereka juga sudah bertransformasi menjadi bank yang melayani kinerja digital, gitu. Jadi kalau yang membedakan bank digital sama bank konvensional kan, kalau bank konvensional itu punya banyak branch, punya banyak punya banyak cabang dan yang lainnya gitu ya. Fisiknya banyak. Kalau bank digital kan enggak. Tapi bank konvensional ini tidak menutup kemungkinan mereka juga bisa ke digital gitu secara transaksi gitu. Nah, kalau saya lihat
memang bank digital sekarang mulai banyak peminatnya, tapi kalau di pandemi ini bank konvensional yang ke digital juga udah banyak, dan mereka juga peminatnya juga masih cukup banyak gitu. Jadi kalau saya bilang sih sebenarnya untuk saat ini bank digital belum menjadi pesaing yang cukup besar bagi bank-bank konvensional, karena sampai saat ini bank konvensional bisa menyaingi bank digital lewat transformasi digitalnya, tapi bank digital belum bisa menyaingi bank konvensional dengan tingkat kepercayaannya gitu. Jadi kalau orang-orang kita nih sebagai awam, coba kalau misalnya saya tanya nih ya, lebih percaya naruh dana di bank digital atau bank konvensional gitu? Pasti mayoritas masyarakat Indonesia masih percaya di bank konvensional. Kenapa? Karena bank-bank digital ini kan kalau bangkrut dia nggak punya aset gitu. Tapi kalau bank-bank konvensional kan karena dia punya aset dan relatif lebih lama, mereka masih lebih percaya gitu. Jadi sesuatu yang ada di bank digital masih bisa dicapai oleh bank konvensional, tapi sesuatu yang ada di konvensional belum bisa dicapai oleh bank digital gitu. Karena NPL-nya juga masih cukup tinggi. Kalau tadi kita lihat NPL-nya bank konvensional juga cukup rendah, loan-nya cukup tinggi, kreditnya cukup tinggi. Saya pikir sih meskipun di pandemi ini bank konvensional masih lebih kuat ya daripada bank digital. Untuk saat ini ya. Gitu. Oke, terima kasih kepada Kak Vela. Bagaimana Rahayu? Oke, di sini ada dari Dia Mustikawati lagi nih. Untuk pertanyaannya, saat ini Indonesia sedang mempersiapkan negara yang ramah lingkungan dengan mengurangi segala hal yang menghasilkan CO2. Salah satunya dengan kendaraan listrik, sehingga apakah ada peluang untuk berinvestasi di saham listrik seperti Indika Energy atau INDY, TBS Energi Utama, Toba, NFC Indonesia, NFCX, dan MCAS Integrasi atau MCAS, Gaya Abadi Sempurna atau SILS? Iya, sebenarnya investasinya, tapi ini kita bilang dalam jangka panjang ya. Kalau kita ngomong investasi ini long term ya. 5 tahunan gitu ya. Kalau saya bilang sih ya berpotensi ya ini saatnya berinvestasi gitu ya kalau kita ngomongin investasi. Karena kenapa ya benar gitu, nggak cuma di Indonesia kok, di negara-negara lain juga mereka memanfaatkan memang sedang pengen bertransformasi ke kendaraan listrik dan yang lainnya. Tapi balik lagi gitu, kita harus lihat kondisi yang ada di ekonomi sekarang. Makanya saya tadi bilang penting untuk kita tahu kondisi ekonomi global. Sekarang perlu teman-teman tahu harga komoditas itu lagi mahal banget ya. Ini sebelum kita ngomongin emitennya ya INDY dan yang lainnya. Harga komoditas lagi mahal banget. Nikel itu harganya naik tinggi. Tembaga harganya naik tinggi. Kalau kita ngomong kendaraan listrik, maka kita akan ngomongin nikel dan juga tembaga. Bahkan batu bara itu harganya naik tinggi banget. Teman-teman tahu Eropa itu kan menetapkan green energy. Mereka nggak mau pakai lagi batu bara. Makanya ada isu bahwa dulu sebelum pandemi batu bara itu akan turun permintaannya. Kenapa? Karena orang udah nggak mau pakai fosil gitu, pakai batu bara. Orang semuanya mau green energy, pakai angin, pakai apa segala macam, kendaraan listrik, nikel dan yang lainnya. Tapi ternyata harga naik cukup signifikan, apalagi didorong oleh perang Ukraina dan Rusia, yang menyebabkan harga nikel, harga tambang dan yang lainnya itu naik cukup signifikan. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya mereka akhirnya balik lagi nih, yang tadinya green energy, sekarang mulai balik lagi nyari batu bara. Begitu juga dengan Tesla, yang memang kita tahu dia mau kendaraan listrik gitu ya. Karena memang harga nikel tinggi sekali, akhirnya dia men-switch beberapa komponen yang harusnya pakai nikel itu dia nggak jadi pakai nikel untuk beberapa kendaraan tertentu gitu. Ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi sekarang itu mempengaruhi kondisi bisnis gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin sekarang, saya rasa kalau kita investnya karena untuk kendaraan listriknya atau untuk bisnisnya, saya rasa wait dulu harga sekarang ketinggian atau enggak gitu. Kayaknya masih kita harus tunggu dulu gimana nanti ke depan, kita harus pantau dulu. Itu satu. Tapi kalau kita investasi misalnya kayak di INDY, di Toba, di yang lainnya, karena mereka menghasilkan nikel dan yang lainnya menghasilkan komoditas dengan harga yang tinggi sehingga
potensi pendapatannya naik tinggi, boleh kamu invest di situ. Kenapa? Karena memang sekarang benar momennya memang permintaan untuk komoditas itu lagi tinggi dan dia lagi diuntungkan gitu. Ngerti nggak maksud saya? Jadi kayak kita harus memilah-milah gitu loh. Jangan cuma ngomong, oh kayaknya ke depan akan seperti itu, ya udah kita langsung invest di situ aja. Padahal kita nggak tahu proporsi pendapatannya dia itu dari mana gitu. Itu sih menurut saya. Tapi untuk beberapa emiten-emiten yang disebutkan sih seperti Indi, Toba ini cukup oke ya. Kalau untuk NFCX, MCS, SLIS gitu kita perlu untuk fundamentalnya masih harus lihat lagi karena ini pendapatannya bagus karena kan memang harganya memang lagi bagus sekarang ya sehingga dapat sentimennya cukup oke gitu. Tapi teknikalnya kan sekarang juga lagi cukup fluktuatif. Jadi memang untuk investasi kita masih harus butuh analisa lebih dalam lagi. Gitu ya Mbak, makasih. Baik, terima kasih kepada Kak Vela. Dari dia, apakah sudah jelas? Sudah jelas penyampaiannya Kak. Cuma mohon maaf, saya penasaran ya. Ini kan Ukraina sama Rusia sedang proses perdamaian, tapi masih belum temu titik damainya tuh terjadi apa belum. Nah, ini kalau misalnya Ukraina sama Rusia berdamai, berarti kan pasokan nikel lagi yang dari Rusia tuh kan udah bisa tuh diperdagangkan lagi karena perdamaian tadi tuh. Terus nggak ada kebingungan lagi kan. Itu nanti kan bakal mempengaruhi harga nikel tadi itu Kak. Nah itu gimana? Iya, benar. Pasti akan mempengaruhi harga nikel. Otomatis komoditas akan turun semua. Nah, penurunan komoditas turun semua ini akan diikuti oleh harga sahamnya juga bakalan turun. Dan harga yang bakalan turun ini membuat ya Indonesia kalau dari ekonominya satu yang pasti kena Indonesia pasti akan turun pendapatannya. Kenapa turun? Karena ya pendapatan yang tadinya terbesar adalah dari ekspor dan harganya tinggi kan jadi turun, otomatis kita akan turun kan. Gitu. Begitu juga dengan emiten-emitennya, kalau kita ngomongin harga sahamnya pasti akan turun dan pendapatannya juga pasti akan turun gitu. Kembali ke normal lagi gitu. Baru nanti kalau kita ngomongin potensi untuk investasi dengan bisnis yang lainnya seperti mungkin akan ada kendaraan listrik atau ada apa lagi ya kita akan analisa lagi gitu. Jadi ya itu udah pasti turun gitu karena kalau misalnya mereka berdamai supply kan langsung banyak yang langsung banjir gitu. Benar. Itu. Makanya sekarang perusahaan-perusahaan lagi sangat memanfaatkan komoditi boom ini gitu ya untuk akhirnya mereka ekspansi, mungkin bikin pabrik baru atau mungkin akhirnya mereka melakukan diversifikasi bisnis lain gitu ya, mumpung lagi negara lagi banyak-banyaknya pendapatan seperti sekarang gitu. Kayak mungkin Indonesia juga karena memang GDP-nya lagi naik banget karena pendapatannya seperti ini, dia bisa manfaatkan kenaikan ini dengan naikin kemarin pajak segala macam ya, pajak makanan dan yang lainnya karena kan ekonominya kita lagi bagus sehingga kenaikan ini nanti bisa buat bangun IKN gitu. Jadi memang yang bisa dilakukan oleh perusahaan yang sedang terdampak positif karena kenaikan komoditas sekarang adalah memanfaatkan pendapatan yang dia terima untuk nanti dia ekspansi supaya saat komoditasnya turun mereka sudah punya sumber pendapatan lain gitu. Makanya ini penting juga untuk teman-teman yang mau invest atau sudah naruh dananya di perusahaan yang sekarang diuntungkan oleh kenaikan komoditas. Apakah dana yang diterima oleh perusahaan sekarang itu bisa dimanfaatkan atau tidak? Itu menjadi PR teman-teman untuk cari tahu gitu. Karena kalau misalnya ternyata hanya untuk konsumsi semata tidak dimanfaatkan untuk ekspansi ya berarti ada potensi 3, 4, 5 tahun ke depan si perusahaan yang kita invest itu justru malah bakalan redup gitu karena dia tidak memanfaatkan kondisi saat ini kan. Sebagai investor kita melihatnya harus gitu. Baik Kak, bisa dipahami. Terima kasih Kak Vela. Sama-sama. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, silakan teman-teman yang mau bertanya. Ada reward juga loh untuk 3 penanya terbaik. Yuk teman-teman, silakan raise hand atau mungkin bisa bertanya melalui chat Zoom.
Ayo guys. Dari angmut yang lain mungkin atau pengurus? Monggo, Rek. Kalau udah nggak ada, mungkin aku countdown ya dari 10. Oke, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih Kak Vela atas jawabannya dan teman-teman tadi yang sudah bertanya. Berikutnya kita memasuki sesi topik saham ya, dan tadi udah disinggung juga sama Kak Vela di materinya. Tadi ada beberapa, yakni BBCA untuk rekomendasinya hold, kemudian BBRI, BMRI, BBNI, dan BBTN direkomendasikan untuk buy. Nah, terima kasih kepada Kak Vela yang telah memberikan stop pick-nya. Semoga stop pick dapat dijadikan referensi untuk trading untuk jangka panjang ya, dan dapat meningkatkan potensi. Untuk sebelum memasuki sesi dokumentasi, di sini aku mau ngumumin 3 orang penanya terbaik dan tadi juga ada 3. Oke, di sini ada Hardi Tandoko, kemudian Diah Mustikawati, dan Tri Rahayu. Bagi ketiga nama yang sudah disebut barusan, langsung PC kontak personnya ya buat claim reward-nya. Tibalah kita di penghujung acara, namun sebelum diakhiri, kita akan memasuki sesi dokumentasi terlebih dahulu. Kepada yang bertugas, dipersilakan untuk mengambil alih sesi dokumentasi. Sebelumnya on cam dulu ya. Ayo, on cam lagi. Ayo, Dava, on cam Dava. Oke, sudah cukup ramai ya ini. Jadi aku dokumentasi aja. Ini ada 4 slide ya. Slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Dan slide terakhir, 1, 2, 3. Oke, sudah selesai. Oke, terima kasih kepada panitia. Oh ya, saya ingatkan kepada teman-teman untuk men-screenshot dan mengisi presensi yang ada di kolom chat ya. Tidak terasa, tibalah saatnya kita untuk menutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, terima kasih kepada pemateri, Kak Vela, dan teman-teman semua yang telah hadir untuk mengikuti acara hari ini. Jangan lupa dipraktekin ya, karena barang siapa yang menimba ilmu untuk mengamalkannya, niscaya ilmu yang sedikit pun akan bermanfaat baginya.
Terima kasih sudah bertahan hingga akhir acara. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Salam pasar modal, salam investasi, KSPM Jaya Jaya Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.